selamat datang lagi di channelnya lalufirtualtv.com. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengatasi masalah pada mesin cuci Electrolux, khususnya pada seri atau tipe EWF 10843 ya, 10843. Nah, kasusnya pada kali ini adalah airnya tidak mau keluar. Jadi ketika airnya tidak mau keluar pada saat mencuci, maka otomatis dia tidak akan mau spin ya, karena sensor membaca masih ada air, maka dia tidak. Setelah saya cek, itu muncul error kode atau kode errornya itu E23. Nah, ini salah satu kelebihan Electrolux. Jadi setiap kerusakan atau masalah apapun itu kita bisa melihatnya melalui kodenya. Kalau untuk error E23 atau E24 itu hubungannya dengan drain pump atau pompa pembuangan. Pompa pembuangan yang tidak berfungsi ya. Nah, pompa pembuangan yang berfungsi ini maksudnya bisa jadi karena pompanya yang rusak, yang sudah tidak mau muter gitu. Bisa jadi ada kotoran pasti pompanya, jadi kipasnya itu, kipas pompa. Bisa jadi juga kabelnya mungkin putus, kabel yang pompa pembuangannya gitu ya. Jadi poinnya adalah E23 E24 itu pompa pembuangan tidak dapat bekerja itu ya. Nah, kali ini kita akan cek untuk mesin cuci kali ini apanya kira-kira dari pompa pembuangannya. Pompa pembuangannya kah yang memang rusak, atau kabelnya yang putus misalnya, tikus misalnya, atau mungkin kotor sehingga tidak bisa muter ya. Kita lihat aja pastinya kayak apa. Oke, kita bongkar ini, kita buka dulu. Nah, kalau yang seri udah seperti ini. Nah, enaknya itu ada tutup di belakang yang bisa dibuka, yang kita bisa langsung akses pompa pembuangannya. Seri lain biasanya juga lewat depan, seri lain, tapi untuk seri ini lewat belakang untuk mempermudah untuk pompa pembuangan, memeriksa pembuangan yang lebih mudah. Nah, setelah dicek ternyata nih putus ya, tuh putus ternyata. Berarti ini kemungkinan besar ini penyakitnya bukan karena dia kotor atau tidak bisa muter kipasnya. Nah, ini ternyata putus. Nah, ini yang saya mencoba untuk membersihkan dulu sisa putusannya tadi, itu sisa yang putus di dalam. Karena ini kan modelnya itu hanya kabelnya itu dimasukkan, dijepit. Jadi penjepitnya itu di konektor itu bentuknya seperti pisau dua sisi gitu ya. Maksudnya pisau bentuknya itu kiri dan kanan ya, posisinya jadi kabelnya itu dijepit ya, dijepit. Ini nampaknya putus ya, putus. Jadi saya akan coba perbaiki, dan saya yakin ini penyakitnya bukan yang lain ya. Kita lihat. Nah, ini saya lagi ngambil alat apa adanya untuk mengeluarkan itu sisa-sisa kabel yang putus tadi, supaya nanti yang kabel utuhnya bisa dimasukkan ya. Kalau ini tidak dibersihkan kan nggak bisa masuk, nggak bisa, ini tertumpuk jadi nggak bisa jepit itu konektornya itu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini sudah keluar tuh ya, sudah keluar. Nah, sekarang kita akan, ini posisinya seperti ini ya. Nah ini gini, ini kemudian dia masuk ke dalam, itu ditekan ke dalam, kemudian nanti dijepit.
oleh konektornya itu. Kalau misalnya konektornya yang rusak bisa diganti dengan konektor biasa ya, yang banyak dijual di di toko-toko elektronik, atau langsung disambung juga bisa ke drain pumpnya, tidak masalah ya. Cuma kalau ada konektor gini enak, kalau misalnya kita mau mengganti atau drain pumpnya bermasalah, jadi tinggal nyabut, tidak perlu lagi muter-muter kabel gitu kan, tinggal nyabut pasang lagi ya. Ini kita lihat nih. Nah ini saya pakai gunting ini untuk melukai kulitnya ya, melukai kulit kabelnya ya, nanti biar penjepit konektor penjepit di konektor itu bisa langsung bersentuhan dengan kabelnya, dengan tembaganya itu ya. Nah itu kalau nggak dilukai dulu biasanya konektornya tidak mampu untuk mengelupas kabel itu ya. Jadi memang harus dilukai dulu. Nah itu kemudian ditekan masuk ke dalam biar terjepit ya. Nah itu nekannya pakai apa saja yang kira-kira kecil tapi kuat ya, seukuran konektor itu. Saya pakai gunting tasnya karena ada gunting di situ. Kalau pakai test pen saya itu ketebelan kegedean, jadi masuk konektornya dia nggak pas. Saya pakai ujung gunting itu. Nah itu. Nah, ini kita pasang ini saya masang ya, cuma karena letaknya di kolong jadi susah, kameranya nggak ada yang megangin, jadi nggak sempet ini yang satunya ya masih utuh, nggak bisa terekam gitu. Tapi poinnya itu tinggal nyambungkan kabelnya ke konektornya, nanti kemudian dipasangkan ke drain pumpnya. Nah ini nggak butuh waktu lama ya. Kalau misalnya drain pumpnya yang rusak ya tinggal diganti saja drain pump. Paling kalau yang bagus itu yang original Electrolux itu tinggal 300-an sekian lah ya. Tapi kalau yang universal 100 sekian sudah dapat tuh kalau di toko-toko barang-barang elektronik khusus yang menjual perlengkapan mesin cuci ya. Nah, kita pasang lagi ini kebetulan saya awal buka tadi skrupnya nggak lengkap ya, harusnya itu kalau nggak salah skrupnya itu semuanya 6 ya, 6, jadi kiri kanan 2, bawah 1 dan atas 1. Tapi ini kalau nggak salah cuma 4 tadi, tapi nggak apa-apa, tidak terlalu krusial, bahkan itu nggak dibaut pun nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma untuk keamanan ya kalau ada baut ya lebih baik dibaut. Nah ini sudah saya pasang tadi ya, yang putus tadi sudah jadi yang putus tadi itu di pangkal konektornya yang putus. Kita pasang lagi, kita posisikan lagi biar yang punya laundry tidak protes nanti ya. Tukang servisnya katanya bisanya cuma nyervis terus mau dikembaliin ke posisinya ini. Biar yang punya laundry seneng gitu, ngasih upahnya nggak dengan menggerutu ya, kita kita rapikan ya. Oke ya. Nah ini kita rapikan, kita pasang lagi, kita tes sekarang ya. Kita tes. Nah, ini belum posisinya belum pas, masih ada yang belum terpasang untuk ganjilnya tadi. Yang depan kiri. Nah ini posisinya harus datar ya, kalau nggak datar dia goyang. Kalau goyang itu biasanya nanti juga nggak mau nyempil, jadi kadang goyang itu karena dianggap nggak rata loh. Jadi begitu
itu dianggap goyangnya berlebih, sensornya membaca ini terlalu goyang, nggak mau nyepin juga. Itu kasus-kasus kalau misalnya kayak misalnya isinya nggak seimbang, itu kan goyang juga. Nah ini jadi harus goyang. Kita tes kan, harus rata. Kita tes, kita kasih mode maintenance, kemudian kita cek, kita turunkan di bagian paling bawah untuk pengetesan drain pump. Nah itu paling bawah ya, 000 sudah kita lihat. Nah ini dia sudah membuang air nih. Ini setelah airnya terbuang semua, dia langsung spin kalau nggak ada masalah ya, kalau sudah beres. Ini karena di dalam jadi nggak jelas airnya yang terbuang itu seberapa. Tadinya ada airnya, itu tadinya nggak bisa dikeluarin karena drain pumpnya bermasalah nih. Ini kalau sudah habis airnya, dia langsung spin nanti ini. Nah kalau misalnya masih bermasalah, ini tidak mau spin dan muncul lagi error di situ. Nah ini kan sudah mulai spin nih, sudah speednya itu sudah sampai 500, 600, 650, spin makin tinggi sesuai dengan speed RPM-nya ya. Kalau di sini mesin cucinya 1000 ya, maka itu kan sampai 1000. Kok 1200 ya, maka sampai 1200. Nah 1000 lah ya, 1000 lebih dikit biasanya kurang dikit gitu. Nah ini sudah maksimal, sudah beres itu ya. Jadi untuk electrolux itu error kodenya 23 E23 itu artinya drain pumpnya yang tidak berfungsi.